Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan pujian seperti Rusari dulu. Semua saya undang bangkit berdiri.
Kita akan memberikan firman. Saya akan memberikan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada yang bertugas saya persilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan di saatnya kami memberikan persembahan, kiranya persembahan ini berguna bagi kami dan gereja ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian, Aku diberkati. Siapa kasih malam aku
Tuhan Yesus. Mengikat tolak patah, hancurkan segala kuasa setan iblis, roh jahat yang mencoba mencuri, mengganggu kami Bapa, mengintimidasi kami Bapa, yang mencoba menghalangi firman dan mencoba menghalangi pemberitaan firman ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengikat tolak patah, hancurkan itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan demi nama Tuhan Yesus kami bersatu hati Tuhan, dan kami sambut firman Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat berkumpul ibadah pemuda kita ya, seperti biasa. Nah, hari ini kakak akan sampaikan firman Tuhan. Kakak ambil tema besarnya Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Nah, sebelum itu kakak mau tanya sama adik-adik saudara semuanya, siapa di sini yang mengaku kalau dirinya adalah pengikut Kristus? Boleh angkat tangan? Jangan ragu-ragu, angkat tangannya dari tinggi. Oh, semuanya ya, puji nama Tuhan. Nah, boleh turunkan tangannya. Nah, sebagai pengikut Kristus ya saudara, firman Tuhan bilang, barang siapa yang mau ikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib. Itu ada di dalam Matius, Markus, juga Lukas ya saudara. Tapi hari ini kita mau buka di dalam Lukas 9 ayat 23. Kita sama-sama buka ya saudara. Lukas 9 ayat 23. Kalau sudah dapat, kakak bacakan ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, apa sih itu sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus? Yang pertama ya saudara, mengikut Yesus, yaitu menjadikan Yesus sebagai teladan atau contoh atau role model di dalam kehidupannya. Nah, dulu kakak kan pendidikannya S1 itu pendidikan guru PAUD. Nah, di situ kakak belajar kalau setiap anak itu tumbuh kembangnya dimulai dari contoh orang tua. Jadi di mana anak itu dia mencontoh perilaku orang tuanya. Nah, kita sebagai anak-anak Allah tentu saja kita harus mencontoh orang tua kita, Bapa kita yang di surga, yang mana adalah Tuhan Yesus. Nah, karakter Tuhan Yesus itu apa, saudara? Yang pertama itu adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih, jadi kita sebagai anak-anaknya harus memiliki kasih di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan itu harus bercermin kepada Bapa kita yang adalah kasih. Nah, juga teladan Yesus itu menderita di kayu salib. Nah, pertanyaannya, maukah kita menderita sama seperti Tuhan Yesus? Bukan berarti kita sama-sama dipaku di kayu salib, sama-sama diberi mahkota duri secara fisik, tapi kita menanggung salib yang adalah itu penderitaan. Ya saudara, bersedia bayar harga untuk mengikut Tuhan. Nah, setiap kita pasti punya masalah ya saudara. Setiap kita pasti punya tantangannya masing-masing dalam kehidupan kita. Tapi terkadang kita itu hanya mau tantangan itu lewat aja di dalam kehidupan kita. Terkadang
juga masih muda. Terkadang kita itu ego kita lebih besar, emosi kita lebih besar, terus juga kita itu suka menyepelekan hal-hal yang seharusnya cepatlah kita tanggap. Contoh simpelnya aja, misalnya kita disuruh orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, tapi kita bilang nanti mama aja 10 menit, 15 menit, atau misalnya mau bangun pagi ke sekolah, tunggu 5 menit, tunggu 10 menit, akhirnya nanti terlambat. Itu kan adalah salah satu contoh anak-anak muda yang saat ini itu menyepelekan sesuatu yang dari hal-hal kecil. Nah, sedangkan kita diajar untuk mengutamakan kepentingan Tuhan daripada kepentingan kita di atas segala-galanya. Nah, sudahkah saudara bangun pagi berdoa daripada buka scroll TikTok atau scroll Instagram? Itu jadi pertanyaan dari kita semua ya. Nah, yang Tuhan mau itu adalah apa? Mengutamakan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Dia yang utama, dia yang terutama daripada kita. Sedangkan siapa kita ini? Mungkin secara fisik karena kita anak-anak muda ya saudara, keakuannya itu lebih besar. Maunya aku yang dipandang, maunya aku yang jadi utama, jadi pusat dunia. Sedangkan di seluruh dunia ini manusianya ada berapa puluh juta miliar atau mungkin atau triliun, kita nggak tahu. Kalau semuanya mau jadi pusat dunia, bagaimana? Nah, itu ya saudara. Lalu sebagai anak muda, mudah kecewa. Terkadang kakak dia dulu ya saudara, bahkan sampai sekarang pun masih berproses untuk mengolah emosi. Bagaimana supaya kakak itu, bagaimana caranya? Terkadang aja dengan melihat ekspresi saudara itu terkadang mengintimidasi. Tapi sebenarnya maksud dan tujuan saudara pasal mulai itu kan tidak seperti itu. Hanya saja itu menekan kita atau menekan saya atau menekan saudara. Nah, bagaimana cara kita mengolah emosi kita, menguasai diri kita? Nah, terkadang juga anak-anak muda itu salah sedikit aja orang berbicara sama kita kecewa, nggak mau lagi berteman, nggak mau lagi kumpul sama dia kayak gini. Sedangkan sebenarnya itu tidak 100% maksud dia seperti itu. Mungkin saja penyampaiannya terlalu sarkas atau terlalu kasar kepada kita. Nah, sedangkan hati kita ini kan selembut sutra ya. Padahal semua manusia juga merasakan hal yang sama. Tapi di sini kita belajar bahwa kita sebagai anak-anak muda pengikut Kristus harus berbeda daripada anak-anak muda di dunia di luar sana ya saudara. Dimana saudara sekarang menyisihkan waktu yang harusnya kumpul di luar sana, yang harusnya nongkrong daripada ke gereja, tapi lebih mengutamakan beribadah dulu sama Tuhan. Mungkin nanti setelah beribadah mau pergi kemana silahkan, nggak ada yang melarang kan ya saudara. Nah, lalu ya saudara, Tuhan tidak menjadikan hidup aman tanpa masalah, dan akan ada yang orang itu pasti ada ujian, juga ada percobaan. Nah, selama kita hidup, selama kita bernafas, proses itu akan selalu ada setiap hari. Nah, seperti tadi ya saudara di dalam Lukas 9 tadi, setiap hari kita harus ikut Yesus, itu harus akal diri dan ikut salib. Tidak hanya hari ini aku berkomitmen, besok tidak, besok komitmen, besok tidak. Nah, tapi yang Tuhan mau adalah setiap hari berkomitmen, belajar untuk bergantung sama Tuhan, ikut Tuhan, sangkal diri, ikut salib. Nah, karena Tuhan tidak menjanjikan kalau ikut Dia itu akan adem ayem, akan selalu tenang, happy aja. Enggak ya saudara. Nyatanya saudara ikut Tuhan tetap kehilangan, tetap ditinggalkan, tetap kekurangan, bahkan berkelebihan kadang-kadang. Tapi semuanya itu sifatnya hanya sementara. Nah, sedangkan Tuhan sudah bilang kalau ikut Dia itu ada jaminan keselamatan, tapi Tuhan itu ada proses yang tidak enak. Tuhan sendiri aja untuk Dia sampai di kayu salib itu Dia harus pikul salibnya, bahkan Dia pakai mahkota duri, bahkan nanti Dia sudah sampai di puncak sana, Dia harus dipaku tangannya, kakinya, bahkan dicuci
sampai 21, ayat yang ke-18. Bukan kamu yang memilih aku, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku. Aku ini guru besar adalah Yesus ya saudara, daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Nah, yang pertama ya saudara, saya bahas ayat 18 dulu. Yang pertama, dunia membenci kita. Kita mengklaim diri kita, bahkan Tuhan menjadikan kita sebagai anaknya. Maka dunia, karena kita tidak sama seperti dunia akhirnya membenci kita. Dunia membuat kita terasingkan di dalam tempat tinggal kita sendiri, karena di dalam dunia itu kan keras ya saudara. Jadi saudara masih di lingkungan sekolah. Jadi di dalam lingkungan sekolah itu ada perdebatan, ada perebutan, misalnya ranking atau apa, akhirnya saudara dijauhkan. Nah, itu salah satu contoh kecilnya saudara. Juga dunia, padahal kita tinggal di dalam dunia, tapi kenapa dunia memberikan kita begitu banyak tekanan ya saudara, baik itu di sekolah, di dunia pekerjaan, di keluarga. Nah, karena apa? Karena kita mengikut Kristus, karena kita tidak dari dunia. Sedangkan apa itu dunia? Keinginan dunia itu adalah hawa nafsu, kedagingan. Sedangkan kita, saya tidak percaya saudara, kita tidak melakukan hal-hal itu. Kalaupun kita melakukan hal-hal itu, hari ini mulai dari saat ini setelah mendengar firman ini, kita mulai menjauhkan diri, kita mulai memisahkan. Meskipun kita di dalam dunia, mungkin memang tetap ada kemungkinan besar, tapi saudara harus punya pengendalian diri, harus punya komitmen bahwa saya sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi jangan sampai saya melakukan hal-hal dunia lagi. Jangan sampai saya lebih mengandalkan kekuatan saya sebagai manusia, karena kita ini kan tubuh dan darah kita ini adalah bagian dari dunia. Kita dibuat dari tubuh dan darah, dimana itu diambil dari dunia, sedangkan nafas hidup kita itu adalah dari Tuhan. Dimana kalau kita bernafas itu sumbernya dari Tuhan, bukan dari dunia. Dunia ini hanya memberikan makanan secara daging saja, sedangkan daging kita bisa sakit, bisa mati, bisa kelelahan. Itu adalah tanda bahwa kita ini lemah ya saudara. Nah, lalu di ayat yang ke-19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ini yang tadi saudara alasannya. Di sini kita harus menekankan bahwa Tuhanlah yang memilih kita. Kita dipilih dari sekian banyak orang di dunia, tapi Tuhan pilih kita. Dimana begitu spesialnya saudara? Apa saudara merasa spesial karena dipilih Tuhan? Makanya saudara, saya juga merasa spesial. Setelah sekian banyak waktu yang saya alami dan perjuangannya masih panjang, ternyata Tuhan tuh pilih saya, juga pilih saudara. Nah, lalu lanjut ya saudara ke ayat yang 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Nah, seorang hamba itu tidak lebih dari tuannya. Kita menyembah kepada Tuhan, artinya kita adalah hamba Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa seorang hamba itu tidak lebih daripada tuannya. Kalau Tuhan Yesus menderita, pasti kita menderita, karena kita adalah hamba Tuhan, kecuali kita hamba dunia. Kalau misalnya apa sih keinginan dunia tadi? Misalnya ya, kemampuan pesta pora. Kalau misalnya kita datang jadi sama seperti dunia, kita tetap itu pasti akan diterima, karena itu adalah perbuatan dunia, atau merokok, atau berkata kasar. Dunia suka akan hal itu. Tapi kalau kita berbuat baik, kita mengasihi musuh kita apa enggak berkata kasar, apa enggak kebakaran jenggot. Nah, sedangkan yang
mereka. Nah, lalu ya saudara, di ayat 21, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Nah, di sini alasannya itu adalah karena nama Yesus. Karena nama Yesus kita dibebaskan, kita menyembah kepada satu nama di atas segala nama, yaitu adalah nama Yesus. Dan dunia sangat menentang itu. Kalau saudara lihat ya, perselisihan penentangan gereja itu karena salah satunya ya karena menentang nama Yesus. Karena entah apa yang terjadi, mungkin mereka takut atau apa, tapi penyebabnya salah satunya karena nama Yesus. Nah, di sini kita jadi tahu ya saudara, mana nama yang berkuasa, mana yang tidak. Nah, lalu kita kembali buka di dalam Yohanes 16 ayat yang pertama. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Nah, ini sebenarnya sudah di-skill sama Tuhan. Kalau mau ikut Dia, kalau mau ikut Yesus itu pasti akan mengalami namanya penderitaan, juga pencobaan. Nah, tapi Tuhan sudah kasih tahu di awal. Kalau misalnya kita berkomitmen ikut sama Tuhan, kita pasti akan mengalami hal ini. Pasti akan mengalami tekanan di rumah, sekolah, universitas, sebentar lagi mau kuliah kan, masuk di bidang yang baru, itu pasti tantangannya akan semakin kuat. Juga di rumah yang harus menjadi tempat aman, tapi kok kita merasakan tekanan. Nah, juga lingkungan sekitar kita. Nah, Tuhan sudah kasih tahu bahwa mengikut Dia itu pasti akan mengalami namanya tekanan. Tapi Tuhan sudah katakan jangan kecewa, supaya kamu itu jangan kecewa dan menolak Dia. Nah, lalu ada di dalam Galatia ya saudara, Galatia 4 ayat 19. Nah ini, hai anak-anakku, karena kamu menderita sakit bersalin lagi, hai anak-anakku, karena kamu akan menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah, yang menjadi pertanyaan ya saudara, kan tidak semua di sini itu perempuan. Dan pasti padahal kan yang mengalami sakit bersalin itu kan hanya perempuan. Tapi di sini Tuhan sampaikan bahwa kita itu seperti orang yang sakit bersalin, di mana ketika orang sakit bersalin itu dia mempertaruhkan nyawa. Jadi orang tua saudara, ibu saudara itu mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan saudara. Nah, lalu orang sakit bersalin itu dia tertekan secara emosi juga mental. Nah, itu yang akan kita alami ya saudara. Jadi kalau kita sudah dikasih tahu sama Tuhan kalau kita akan menderita, jangan kecewa ya saudara. Lalu di sini dikatakan sampai kita jadi serupa. Nah, di sini dikatakan sampai jadi serupa itu sampai kapan? Ya sampai selama saudara itu hidup. Karena tantangan itu kan setiap hari. Satu hari itu mungkin tantangannya beda daripada hari kemarin, dan hari besoknya itu akan berbeda juga dengan hari ini yang kita jalani. Jadi Tuhan mau bagaimanapun kita itu harus serupa dan segambar dengan Dia, berproses setiap hari ya tadi saudara, seperti ayat yang pertama di Lukas tadi, mengikut Yesus tanpa diutus itu setiap hari sampai kita itu serupa dan segambar dengan Dia. Nah, lalu kita buka 2 Korintus 12. Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Nah ini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan
jawab sama Tuhan? Apakah dia akan datang sama Tuhan? Mungkin dia bisa jadi dia kecewa, bisa jadi dia tidak mau datang sama Tuhan. Tapi kalau kita ingat bahwa cukup kasih karunia Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kasih karunia-Nya yang mencukupkan keadaan kita, susah senang, kasih karunia Tuhan itu tetap terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin nyatanya apa? Saudara sampai saat ini bisa bangun pagi, walaupun mungkin badannya sakit, atau mungkin hari ini ada yang demam, atau ada yang mengalami suatu kesulitan, tapi saudara masih bisa bangun dan sama-sama kita berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Itu adalah salah satu contoh bahwa kita itu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nah, lalu jikalau aku lemah, maka aku kuat. Nah, kalau kita lemah, itu adalah daging kita yang menurun. Kita mungkin akan tertinggal daripada orang-orang sekitar kita atau teman-teman kita. Mungkin yang saat ini mengalami bahwa teman seangkatannya sudah sukses atau sudah berkeluarga atau apapun itu pencapaian dunia, tapi kita menurun. Itu yang membuat kita harus berbangga hati. Kalau di dalam kelemahan kita itu kita kuat karena apa? Kita berpegang sama Tuhan yang memberikan kita kasihnya yang sempurna, tidak setengah-setengah, tidak 1/4, tapi full. Setiap hari Tuhan memberikan kasihnya sama kita. Nah, lalu di dalam 1 Tesalonika ya saudara, 1 Tesalonika ayat 18 saya bacakan saja. Tuhan menghendaki kita itu mengucap syukur apapun kondisi kita. Mengucap syukur senantiasa ya saudara, apapun keadaan kita, apapun masalah dan persoalan kita, yang Tuhan mau itu adalah bersyukur. Baru-baru ini saya diajarkan untuk apapun kondisi saya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, Tuhan minta belajar percaya dan bersyukur. Karena apa? Ingatan ya tadi saudara, hidup sehari itu cukup kasih karunia Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga hidup saya. Saya boleh bangun, kalaupun kemarin tidak bisa tidur tidak apa-apa, tapi kalau nafas Tuhan masih ada di dalam hidup saya mengucap syukur. Terkadang kita itu ya saudara, apalagi anak-anak muda, mengucap syukur di dalam keadaan menderita tertekan itu pasti susah. Tapi mari kita belajar, karena ini adalah satu proses ya saudara. Memang tidak mudah ketika mendengar firman, tidak langsung bisa orang itu oke, aku bersyukur dengan keadaanku. Tidak bisa saudara, saya aja mengalami proses. Jadi sedikit demi sedikit, ayo sama-sama saudara kita berjuang, kita sama-sama menguatkan, sama-sama belajar bersyukur dengan apapun keadaan kita, masalah dan persoalan kita, tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti kuatkan kita karena Tuhan itu yang berkuasa atas hidup kita. Ya saudara, lalu semuanya itu baik, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan izinkan terjadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu, Tuhan izinkan itu untuk membentuk kita, menjadikan kita itu pribadi yang setia, pribadi yang taat, iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kadang orang itu tidak mengerti masalah dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan dia itu setelah sekian lama, ketika masalah itu lewat, dia baru memahami maksud dan tujuan Tuhan. Padahal kalau saudara renungkan, kalau kemarin saudara punya masalah, besok hari saudara masih bisa beraktivitas kan? Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa semua masalah itu baik, semua masalah itu bertujuan untuk membangun diri kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, menjadi dewasa rohani. Karena tidak selamanya kita
Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, di sini Tuhan sudah berfirman bahwa Dia sudah mengalahkan dunia. Jadi untuk apa kita takut dan kita ragu? Jangan kalah kita sama masalah kita, jangan kalah kita sama pemikiran kita. Karena apa? Tuhan sudah bilang kalau Dia sudah mengalahkan dunia. Nah, Tuhan sudah katakan lewat firman-Nya bahwa kamu itu beroleh damai sejahtera dalam catatan saudara. Di situ ditulis di dalam aku yang adalah Yesus. Nah, berarti artinya tidak ada damai sejahtera yang lain yang bisa kita temukan di tempat lain. Mungkin di dalam dunia ada damai sejahtera, mungkin lewat kata benda atau lewat kesenangan sesaat ya, misalnya sosial media atau hubungan antar teman, saudara ataupun pacar misalnya ya saudara. Tapi itu hanya sementara, karena segala sesuatu di dalam dunia ini adalah sia-sia ya saudara. Tapi Tuhan bilang di dalam Dia ada damai sejahtera, dan itu sifatnya supranatural dan tidak bisa dibandingkan dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Karena saya sendiri pernah mengalami ketika keluar masalah itu hilang, tapi sudah kembali ke dalam kamar itu tetap terpuruk. Nah, kalau sekarang ya saudara, meskipun ada masalah mau keluar mau di dalam kamar tetap ada damai sejahtera. Itu keuntungannya saudara kalau kita ikut Kristus. Nah, di sini juga dikatakan kamu akan menderita ya saudara. Memang Tuhan itu tidak berjanji, tapi di sini dikatakan aku telah mengalahkan dunia. Jadi kuatkanlah hatimu ya saudara. Jangan kecewa ya saudara, tetap semangat apapun yang terjadi. Kalaupun saudara menderita, saya juga menderita. Kalaupun saudara kesusahan, saya juga kesusahan. Kita semua di sini mengalami kesusahan dan kesulitan. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kakak Agus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memimpin kepada kami pada sore malam hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah belajar akan firman-Mu. Biar semua ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Para pelayan Tuhan, baik yang memimpin pujian, pemain musik, penyerahan persembahan, berdoa, bahkan hamba-Mu menyampaikan firman, semuanya Engkau berkati. Engkau tambah-tambahkan karunia atas setiap mereka, sehingga pelayan mereka semakin hari semakin berkembang, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan oleh setiap pelayanan para hamba-Mu yang melayani. Apapun pelayan mereka pada malam hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh sidang pemuda yang hadir pada malam hari ini, kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Baik yang belum hadir juga, kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Tuhan senantiasa memberkati, senantiasa hadir, senantiasa memberikan yang terbaik untuk sidang pemuda remaja-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami semua yang hadir pada malam hari ini, kami minta Engkau terus memberkati kami, Engkau terus hadir dalam setiap kehidupan kami, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Apapun yang kami kerjakan, baik di sekolah, di pekerjaan kami, bahkan di rumah, bahkan di pelayanan kami, semuanya kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengurapi kami dan pelayanan kami, Engkau yang senantiasa memberikan kami kekuatan kesehatan dan setiap harinya, sehingga kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami minta penjagaan Tuhan atas setiap kami, menuntun, melibatkan kami hingga sampai tempat tujuan dengan selamat, dan kumpulkan kami Tuhan pada ibadah-ibadah lainnya beserta teman-teman, saudara-saudara seiman kami di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu dan sama-sama belajar akan firman-Mu. Ini doa permohonan kami Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Umat kita pada sore malam hari ini seperti biasa, jadwal bisa dilihat di dalam grup. Bagi yang tidak bisa melayani atau berhalangan bisa menghubungi saya atau Kakak Arya
karena jamnya terlalu mepet untuk kita mengadakan ibadah. Itu saja dapat saya sampaikan.